telat bisa ngikutin belakangan lah. Ini pertama saya ralat dulu. Sorry, itu maksud saya bukan tugas 11-12, tapi tugas 10 dengan tugas 11. Nah, ini kita mulai dulu dengan tugas 10 ya. Yang pertama, tugas 10 itu sebenarnya dibagi menjadi, ini sudah saya jelaskan kemarin, ada 4 jenis analisis, tapi 4 ini pun dikelompokkan lagi sebenarnya menjadi 2. Ya. Yang pertama adalah analisis masalah, tujuan, dan strategi. Yang kedua adalah yang namanya analisis stakeholder. 2 hal ini yang sebenarnya Anda perlu fokuskan. Nah, ini sebenarnya tugasnya sudah saya nilai. Anda bisa cek semuanya di kelas online untuk tugas 10 ya. Tugas 11 belum saya nilai. Nanti menyusul. Tugas 10 sudah saya nilainya per kelompok. Nah, ini ada beberapa orang dulu yang masih belum ngumpulin untuk kelas KJ02, 2 orang lagi, saya nggak tahu untuk kenapa. Cuman 2 orang ini, kelompok kayaknya sudah deh, cuman 2 teman ini nggak ngupload, saya juga nggak tahu kenapa. Nah, kita ambil sampel satu aja, yang paling tinggi saya kasih. Yang bagus. Nah, ini. Nah, coba bahas satu. Ini tugasnya sih kelompok, siapa nih? Fredrika, Dila, sama si Roy. Oke. Ini yang lumayan oke, dalam artian oke-nya itu adalah dia sudah memahami kelompoknya konsep bahwa apa-apa aja yang harus dilakukan dan bagaimana cara menyusunnya. Yang pertama tadi saya bagi itu ada 4 jenis analisis terus dibagi menjadi 2. Nah, 2-nya ini sebenarnya yang pertama, kenapa dia hanya dibagi 2 padahal yang sebelumnya itu ada 4? Ada 3 jenis analisis yang sebenarnya dia merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan itu maksudnya yang mana? Nah, ini analisis masalah, tujuan, sama strategi dia sebenarnya merupakan suatu kesatuan. Dalam artian, saya kemarin tekankan bahwa Anda harusnya betul dalam menyusunnya pertama, kalau sudah oke, harusnya ke bawahnya dia mengikuti oke juga. Berarti di sini kuncinya adalah saat Anda melakukan yang namanya analisis masalah ini. Uniquely, yang saya temukan justru sebaliknya. Banyak kelompok yang sudah oke melakukan ini, tapi dalam melakukan penulisan analisis tujuan ke bawah, jadi amburadul. Nah, di mana amburadulnya? Yang pertama, tolong diingat, analisis masalah, tujuan, dan strategi ini, dia harusnya sama dari segi kolomnya. Nah, ini dalam artian kayak gimana? Sebagai contoh, kelompok ini, dia ngambil analisis masalah, masalahnya itu hipertensi, Bangka Belitung. Saat melakukan analisis masalah, dia membaginya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok besar, terus turunkan ke bawah, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Ada 11 ke bawahnya diturunkan. Tadi 6 tambah 11, ya 17 berarti. Nah, ini harus sama ke bawah. Kan kemarin saya sudah bilang, apa yang diganti saat Anda melakukan analisis tujuan, hanya bahasanya saja pada umumnya. Misalnya kalau di sini makanan yang terlalu berlebihan, mengurangi makanan yang berlebihan. Hanya itu aja yang diganti. Nah, ini kelompok lain banyak persoalan, beberapa ya. Kelompok itu persoalan udah benar melakukan di sini, tapi entah mengapa di bawahnya itu jadi berubah analisisnya. Misalkan di sini menghasilkan 17 segini, di sini bisa nanti tinggal 5 atau 6. Jadi ada yang di-cut, ada juga kadang-kadang yang ditambah begitu jadi lebih dari analisis masalahnya. Nah, itulah makanya yang saya masih kasih Anda mungkin di bawah yang biasa saya kasih nilainya. Nah, itu karena Anda konsep di situnya masih salah. Nah, Anda harus pahami bahwa ini semua merupakan suatu kesatuan. Ada juga yang dia 1, 2 sudah benar, tapi begitu analisis strategi, dia hanya ganti begitu. Bahkan bukan cuma munculin yang dipilih doang. Kalau tadinya cuma munculin yang dipilih, saya paham logikanya. Mungkin maksudnya ini doang yang saya ambil. Cuman enggak, yang dimunculin pun berubah dari sebelumnya. Gitu loh. Padahal kan tujuan dan strategi kemarin saya bilang fungsinya hanya menandakan bahwa dari 6
kelompok awal yang saya bikin, kelompok bikin 6 gitu, terus nanti dia hanya mau mengambil fokusnya pada 2 atau 1 atau 3. Nah, cuman ini malah jadi muncul sesuatu yang bahkan tidak ada di sini, analisis tujuan pun nggak ada, tapi tiba-tiba muncul di analisis strategi. Nah, itu tolong diperhatikan kelompok-kelompok yang masih merasa kurang sempurnanya di situ. Kalau bisa jangan salahnya di situlah. Karena apa? Ini tes awalnya menurut saya analisis masalah ini adalah yang paling penting ya begitu, yang paling susahnya juga. Cuman aneh dan lucu aja jadinya yang paling susahnya bisa oke bikinnya. Mungkin karena kemarin saya note ya, bahwa ini tolong perhatikan analisis masalah, jangan sampai ada yang ngaco bahwa ini ada potongan-potongannya. Kemarin memang saya sangat note waktu kita kelas discussion mengenai analisis masalah, tapi jadi malah lupa yang bawahnya. Walaupun saya ingat sekali saya note juga di sini bahwa jumlahnya paling tidak harus sama mengikuti yang di atas. Makanya kan saya bilang kemarin bahwa ini tuh linear begitu. Jadi dia tidak ada tiba-tiba nanti muncul di sini yang sesuatu yang berubah di analisis tujuannya, terus di atasnya nggak ada, atau misalnya tadinya ada jadi nggak ada. Itu nggak ada, dia ngikutin. Nah, ini next time tolong diperhatikan. Tugas yang ini nggak ada remedial ya. Karena biasanya kan saya kasih nilainya tugasnya bagus-bagus. Nah, ini kebetulan tugas kelompok. Jadi kelihatan juga di sini dikasih soal yang seperti ini, mana yang oke, mana yang nggak oke. Nah, yang paling saya terima remedial itu atau saya perbaikan adalah orang yang belum ngupload. Karena kalau nggak ngupload itu Anda perhatikan ya, itu 2 orang itu tadi siapa ya? Tulus kalau salah satunya. Sama satu lagi, tuh Anda kalau nggak bikin 0 itu di sistem saya nggak bisa masukin nilai ke Anda. Jadi makanya saya minta tolong upload walaupun teman Anda sudah ngupload. Nah, itu untuk 3 analisis awalnya. Nah, next adalah analisis stakeholder. Kemarin ada yang nanya nih, modelnya adalah mengenai dampak sama pengaruh, ini bedanya apa sih, Pak? Mereka kesulitan untuk menyusun atau kayak bingung berbedanya apa. Nah, ini saya sedikit salah mungkin waktu bikin guideline di ininya. Ini biasanya dampak sama pengaruh adalah ini kebalik begitu. Karena gini ya, kan ilmu bikin tabel itu adalah biasanya kan kiri ke kanan gitu bacanya. Dampak sama pengaruh itu pengaruh yang pertama, baru nanti muncul dampaknya. Nah, ini sebenarnya turunan konsepnya adalah seperti ini. Sebentar ya. Ini nanti Anda temukan sih di next kalau belajar metodologi penelitian, tapi kita coba dasarnya di sini dulu. Anda tadi itu yang muncul adalah pengaruh, habis itu temannya adalah dampak. Yang muncul duluan itu adalah pengaruh dulu, baru nanti dia akan memberikan dampak. Dampak itu yang paling belakang. Ini diturunkan dari ilmu yang seperti ini, namanya IPO, atau yang mungkin kalian kenal namanya itu input, proses, habis itu output. Ini gini ya. Nah, cuman ini sebenarnya bisa di-extend lagi, atau ada yang lebih panjangnya lagi dalam bentuk, ini kan 3, nanti jadi 5. Dia bentuknya itu adalah input, habis itu proses, habis itu output. Nah, habis ini masih ada lagi namanya outcome. Baru nanti yang terakhir adalah impact. Dampak itu adalah impact, makanya dia harusnya di paling belakang. Nah, ini sejarahnya, makanya ada yang namanya pengaruh atau dampak, yang dia dipakai di yang tugas yang tadi kita bahas. Nah, lagi mengenai gimana cara menentukan rendah atau tidaknya, atau sedang atau tingginya, itu biasanya muncul dari proses atau bagian yang dapat diambil dari sebuah stakeholder. Ini misalnya puskesmas untuk ambil tujuannya untuk mengurangi pemakaian garam. Nanti bisa dilihat itu clue-nya dari mana, dari kontribusinya. Sebenarnya dia itu rendah atau tinggi. Kalau di sini misalnya memberikan saran untuk konsumsi makanan yang seimbang, dia memang cenderung rendah. Soalnya apa? Tujuannya adalah mengurangi pemakaian garam. Stakeholder adalah puskesmas. Logikanya masuk dalam artian memberikan saran untuk konsumsi makanan yang seimbang, terus dia masukkan kelompoknya itu kelompok rendah. Karena dia apa? Karena dia biasanya saran. Saran itu kan bisa diterima, bisa nggak diterima. Makanya memang biasanya stakeholder yang dia bahasanya itu nanti hanya memberikan saran, memberikan penyuluhan, itu cenderung rendah. Cenderung ya, nggak selalu, tapi cenderung. Soalnya apa? Dia nggak bisa punya
grip yang langsung gitu bisa melakukan intervensi dibandingkan mungkin dengan stakeholder yang lain. Nah, misalnya kayak gini kan, nih keluarga memasak makanan di rumah dengan garam yang lebih sedikit, dia kan langsung impact-nya kalau misalnya keluarganya memang mau bikin seperti itu, langsung terasa begitu. Pengurangan pemakaian garamnya dibandingkan dengan yang hanya memberikan penyuluhan atau saran. Nah, itu yang namanya bagaimana Anda menentukan dampak sama pengaruhnya. Nah, satu lagi yang perlu Anda perhatikan, ini ada yang dalam analisis strategi, itu kan yang diturunkan dalam analisis stakeholder, dalam artian kelompok atas dilihat. Kalau di atasnya itu 2, ini kan 2 ya, berarti nanti Anda akan munculkan ke bawahnya itu 2 juga. Ini tabelnya. Nah, itu asal-usulnya kenapa Anda bikin, ada di sini punya 2 tabel. Kalau nanti ada kelompok, ini berarti konsekuen, ada kelompok yang bikin 3 atau 4, nah Anda juga di sini harus bikin 4 tabel ke bawahnya untuk stakeholder. Itu stakeholder, itu konsekuen seperti itu, dan dia mengikuti. Nah, persoalannya adalah yang bawahnya. Anda memang bikinnya untuk 4 ini, untuk level yang ini, untuk judul tabel atau kelompok besar tabelnya. Jadi misalnya kelompok ini ngambilnya ini ya. Itu yang Anda buat. Tapi bukan berarti ininya itu diabaikan. Ingat ya. Dia tetap harus masuk. Di mana dia masuknya? Dia masuknya tetap di bawahnya ini. Sorry. Dia akan masuknya di bagian stakeholder-nya ini. Jadi waktu Anda menentukan ini, puskesmas, keluarga, developer makanan, ini Anda harus mempertimbangkan yang bawahnya juga. Jangan sampai nanti dia ada program kecilnya atau turunan kecilnya yang Anda nggak perhatikan, terus Anda terlalu fokus dengan ini doang misalnya, atau dengan salah satunya, terus yang satunya terabaikan. Anda harus, simpelnya adalah saat Anda memilih untuk menurunkan seperti ini kan yang Anda kodekan ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 kotak lah istilahnya. 5-5-nya ini harus muncul dari tabel ini. Jadi jangan sampai ada satu pun yang terabaikan. Ya, itu yang satu lagi yang perlu Anda perhatikan. Ini tugas kayak gini nanti akan muncul di UAS ya, saya pastikan. Jadi mungkin nanti tugas bisa pertanyaan terbuka, bisa pertanyaan tertutup soal dari saya, terus Anda tinggal menganalisis. Tapi tolong diperhatikan konsep bikinnya. Jadi jangan ada yang salah-salahnya seperti yang tadi saya kasih clue-nya, di sininya beda dengan yang di atas, tiba-tiba muncul strategi yang nggak ada di mana-mana. Ada tuh yang kayak gitu. Saya lupa kelas 1 atau kelas KJ01 atau KJ02. Strateginya itu bahkan di sini pun nggak ada sama sekali. Di analisis tujuan sama masalahnya nggak ada bahasa mengenai harus melakukan itu, tiba-tiba muncul strateginya seperti ini. Nah, itu berarti kan kelompoknya tiga-tiganya atau empat-empatnya belum paham sama sekali bahwa ada hal apa yang harus dilakukan waktu Anda melakukan analisis strategi. Bahwa ini tuh bukan tiba-tiba ujuk. Itu jadi ya kayak membuat tabel atau strategi baru yang dia hubungkan langsung dengan masalahnya. Dia nggak melihat analisis-analisis sebelumnya. Jadi blok-blok seperti itu tolong dihapus, bahwa 3 analisis ini sebenarnya dia itu kayak puzzle aja. Jadi pertama lakukan ini, yang kedua melakukan ini, yang ketiga melakukan ini, dan dia itu runtut saling berhubungan satu dengan yang lain. Nggak bisa tiba-tiba Anda buat yang pertamanya seperti apa, terus yang keduanya Anda nggak ambil dari yang pertama, langsung bikin sendiri, yang ketiga juga kayak begitu, Anda bikin sendiri, entah yang pertamanya kayak gimana, Anda nggak lihat. Nah, itu dibuang pemikiran kayak begitu. Salah, udah konsepnya juga salah, penulisan juga pasti nanti jadi berubah, dan yang saya bilang kemarin, kalau Anda melakukan yang atasnya begini, bawahnya pun pasti berubah. Nggak usah stakeholder berubah, ini pun pasti ngaco. Saya nggak ngerti gimana Anda mau mengisi tabel yang bawah ini kalau dia tiga-tiga analisis itu berubah. A-nya apa, strateginya apa, tujuannya apa, saya nggak ngerti deh gimana cara Anda bisa nyusun ini. Nah, terus yang ini kelompoknya sudah coba menyusun ya. Di contoh yang kemarin saya tulis itu masih saya kosongkan, dan sebenarnya kalau Anda kosongkan ini juga saya nggak ada masalah. Nah, ini yang namanya verification atau verifikasi adalah dokumen, laporan, data, atau apapun yang dia bisa digunakan untuk memverifikasi bahwa Anda sudah, atau purpose yang Anda sudah bikin itu dapat selesai. Misalnya kalau di sini menekan angka penderita hipertensi di Bangka Belitung, bagaimana cara verifikasi ini melihat datanya profil kesehatan. Nah, itu oke, profil kesehatan bisa digunakan untuk melihat angkanya itu turun atau enggak. Nah, itu salah satu. Ini dokumennya. Ya.
Ini success measure atau bahasa lainnya itu adalah indikator. Ini adalah angkanya, ya. Penderita hipertensi di Bangka Belitung sebenarnya nggak perlu ditulis menurun. Eh, Menurunnya ini harusnya diganti dengan angka yang lebih konkret. Nah, itulah makanya saya masih suruh kosongkan. Konkret dalam artian apa? Menurunnya itu berapa sih? Di bawah 1% kah? Di bawah 1000 kah? Di bawah 200? Itu harus ditulis di tersirat. Jadi kalau menurun ini, indikator menurun ini jadinya susah. Berarti kan dia harus lihat tahun sebelumnya misalnya. Cuman biasanya nggak seperti itu yang dipakai di indikator. Dia harus angka yang konkret, berapa. Kalau misalnya tahun lalu itu 500 dan memang yang dimaksud adalah menurun dari tahun lalu, ya harus tulis menurun 500. Tinggal itu yang kalau nanti next time mau Anda harus diminta menulis ini, angka konkret lah yang harus ditulis di sini, bukan angka yang terbuka atau nggak jelas begitu. Nah, ini ada dua dikelompokkan untuk success measure. Indikator itu bisa dua untuk membuat tabel ini ya. Bisa satu adalah indikator yang Anda buat sendiri. Nah, ini which is lebih susah. Dalam artian Anda harus tahu dulu bagaimana caranya mengembangkan indikator kesehatan. Dan biasanya tidak perlu dilakukan. Karena apa? Ada yang kedua. Yang kedua ini adalah melihat angka yang sudah baku atau yang sudah ditentukan. Ini bisa dilihat dari ya standar Kemenkes, standar dari Dinkes lokal, Dinkes provinsi atau kabupatennya, atau standar dunia misalnya melalui angka-angka SDGs dan lain sebagainya. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu memikirkan yang pertama, ya, walaupun itu boleh dilakukan, tapi kan lebih susah ya, nggak sembarangan bikin indikator itu soalnya. Nah, lebih baik Anda bikin aja yang kedua, melihat dari yang sudah ada, yang sudah di-applicable-kan di kasus-kasus lain. Kurang lebih kayak begitu untuk yang tugas 10. Ada yang mau ditanya nggak? Jelas? Nggak ada yang mau ditanya nih? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita bahas mengenai tugas yang kedua. Tugas 11. Ini tugas 11 ini tugasnya kan? Ini sebenarnya tugas gampang. Ada yang betul, ada yang salah. Yang betulnya itu mungkin dia menyadari bahwa ini itu sudah pernah ada jawabannya saya bikin di slide sebelumnya. Tadi saya cek, ini kayaknya ada di slide ke-9 dengan judulnya itu adalah penyusunan diagram use case. Ya. Memang saya nggak ada bikin soalnya, tapi saya ada bikin jawabannya. Mungkin yang betul-betul itu adalah orang-orang yang sadar bahwa ini itu jawabannya mirip. Saya bisa tahu betul atau enggaknya dari mana jawaban dia itu sama kayak gitu. Jadi dia cuma copy paste ini doang. Dan saya nggak salahkan ya. Kalau Anda mau kopas itu juga berarti paling nggak saya dapat info bahwa ini anak baca slide-slide sebelumnya dan dia ingat begitu, sehingga dia bisa bikin ini langsung. Nah, tapi kalaupun Anda ada yang merasa membuatnya nggak pakai slide itu, tapi Anda berusaha menyusunnya sendiri, nggak ada masalah juga. Persoalannya adalah ada yang dia nggak coba jawab sendiri, cuman coba jawabnya pun kayak bukan kayak, tapi memang salah dan dia kayak nggak ada guideline dia nggak tahu saya mau bikin apa sih di sini. Nah, ini coba kita bahas ya. Kalau ada soal seperti ini, memang Anda harus mengidentifikasi dan memastikan bahwa Anda itu tahu banget mengenai apa yang harus Anda kerjakan. Nah, di sini Anda berupaya untuk menyusun yang namanya memperbaiki suatu sistem lah ibaratnya. Lebih mudahnya lagi di sini sudah diidentifikasi oleh soal mengenai yang namanya ini tuh aktor atau user atau apapun bahasanya. Aktor kalau untuk use case, ini udah diidentifikasi di sini. Lebih mudah. Kadang ada soal yang nanti Anda ketemu kasus yang Anda harus mengidentifikasi sendiri. Cuma di sini sudah. Nah, dari soal ini Anda diminta melakukan ini. Identifikasi kebutuhan fungsional sistem yang akan dibangun, deskripsikan use case dan aktornya, ya. Baru buatlah use case-nya ini. Ini bisa digunakan dengan menggunakan program, cuman program itu kan sebenarnya hal yang gampang kalau Anda sudah paham konsep bikinnya secara manual. Nah, kita bahas yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional sistem? Dari sini Anda lihat apa-apa aja yang diperlukan, baru nanti Anda turunkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Tabelnya dibagi dua. Ada kebutuhan fungsional, satu lagi adalah aktor. Nanti Anda turunkan. Ini diambil semuanya dari soal cerita ini. Kira-kira apa-apa aja yang yang mau dilakukan, apa-apa aja yang dapat dilakukan sebuah sistem di klinik. Nah, ini Anda turunkan. Misalnya klinik itu pada umumnya memang bisa mendaftarkan registrasi pasien baru, ya.
kanannya itu adalah aktor, diisi dengan orang atau entitas atau user atau bahasanya ya di sini aktor apapun yang nanti dia menggunakan kebutuhan fungsional sistem tersebut. Sebagai contoh, sistem digunakan untuk mendaftarkan registrasi pasien baru. Nah, kira-kira siapa ya aktornya? Sudah pasti yang pertama karena ada kata-kata pasien baru di sini, berarti nanti ininya adalah pasien. Ya, berikutnya adalah siapa yang mendaftarkan kira-kira. Nah, logiknya kalau untuk mendaftarkan di klinik, mungkin asisten dokter atau dia pegawai administrasi atau dia perawat, terserah Anda mau bikin apa sebenarnya, ya Anda tuliskan aja di sini. Nah, next juga Anda buat siapa ya sistem bisa ngapain, mengelola resep, siapa yang bikin, yang menggunakan. Kalau di sini mungkin sudah bukan pasien lagi yang menggunakan, mungkin langsung perawat, asisten dokter atau dokternya. Bisa mengelola rekam medis elektronik, siapa yang menggunakan, bisa mengelola demografi, siapa nanti yang menggunakan, terus bisa memberikan akses login, ini standar, siapa nanti yang menggunakan, dan seterusnya. Nah, itu yang dia di nomor 1. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Mendeskripsikan use case dan aktornya. Anda hanya perlu mendeskripsikan hal-hal yang ada di sini. Sebagai contoh, aktor, nanti Anda deskripsikan apa sih itu pasien, apa sih itu asisten dokter, apa yang dimaksud dengan namanya dokter. Nah, itu Anda turunkan dalam bentuk seperti ini. Bagi contoh, ini dokter, pihak yang melakukan berikan kepada pasien datang membutuhkan informasi rekam medis. Ini bebas, pertanyaan terbuka, definisi dokter ada banyak, Anda bisa lihat juga di KBBI dan segala macam. Ini bebas deh. Intinya adalah Anda diminta mendeskripsikan semua yang Anda bikin di sini. Semua. Di sini kebetulan karena dia sederhana dibuatnya, jadi dia cuma bikin 3 aja. 3 jenis aktor atau 3 entitas di situ. Dokter, asisten dokter, habis itu pasien. Nah, use case-nya itu adalah sebelah kirinya. Atau kebutuhan fungsional sistemnya tadi apa-apa aja, deskripsikan di sini. Misalnya dia tadi untuk registrasi pasien. Apa sih yang dimaksud dengan registrasi pasien? Proses di mana calon pasien. Karena apa? Ini nanti akan turun ke dalam sebuah proses dalam use case. Nanti kita lihat pengelolaan rekam medis. Apa itu artinya? Dan seterusnya. Resep itu apa artinya? Proses login itu apa artinya? Nah, Anda sudah sukses bikin 2 ini, berarti Anda sudah tahu lah ibaratnya bahwa saya itu mau bikin apa sih. Nanti Anda tinggal menurunkan saja dari 2 ini ke dalam bentuk tabel untuk soal nomor 3. Nomor 3 itu diminta buatlah diagram use case. Nah, Anda tinggal bikin seperti ini. Nah, ini kan kalau bikinnya kayak gini tiba-tiba terkesan bingung, ini dapat dari mana lah. Kalaupun nanti ada yang ngopi dari ini, saya juga nggak salahkan Anda, tapi paling nggak Anda kan baca tadi saya bilang. Anda mungkin masih bertanya-tanya, ini dapat dari mana sih? Nah, ini sebenarnya Anda sudah bikin semua sebelumnya. Kelima buletan ini sebenarnya yang namanya itu proses. Anda buat tadi di use case atau kebutuhan fungsional sistem. Ya. Ada 5, turunnya jadi 5. Oke. Nah, jadi kalau Anda intinya adalah gini ya, kalau Anda sudah benar buatnya di sini itu tuh cuma kayak Anda menghubung-hubungkan doang deh. Maze, ini ketemu dengan ini ketemu dengan ini. Nah, bagaimana Anda bisa menentukan registrasi pasien nih, dia ketemu dengan 2 aktor. Anda lihat ya, dia berhubungan dengan 2 aktor. Bagaimana dia taunya? Anda lihat ke atas. Registrasi pasien itu mana? Di sini. Terus Anda lihat aktornya siapa yang menggunakan? 2. Jadi siapa yang membuat ini ya Anda sendiri memang sebenarnya. Cuman ibaratnya di sini kan kalau dari segi pengertian mungkin Anda lebih gampang mengertinya. Kalau langsung bikin seperti ini kan bingung ya. Saya nanti mau bikin apa dulu, terus saya ketemunya terus lupa lah dan segala macam. Makanya sebaiknya selalu bikin dengan konsep seperti ini step by step-nya. Anda sudah buat di sini, Anda sudah buat 2, Anda tinggal lakukan koneksi-koneksi aja. Prosesnya adalah ini, Anda buat di sini kotak prosesnya, terus Anda koneksikan ke aktornya, aktor yang mana aja. Dan seterusnya juga begitu. Kelola demografi pasien, asisten dokter dengan dokter. Lihat, asisten dokter, dia ketemu juga dengan dokter. Hanya seperti itu aja. Dan seterusnya ini. Ya. Ini kelola data rekam medis, ada berapa di situ dibuat? Data rekam medis mengelola ada 2 dokter. Nah, ini pun ketemu dengan dokter, asisten dokter. Nah, itulah asal muasal tabel seperti ini. Kelihatannya kalau Anda melihat langsung seperti ini tuh kayak ribet, padahal ini sebenarnya cuma diturunkan dari ini aja. Begitu Anda sukses bikinnya ini, ya ini selesai. Nah, bagaimana Anda bikin ini? Cuma tinggal di brainstorming sedikit, dikira-kira aja. Sudah belajar kemarin aplikasi perangkat lunak tuh kayak gimana,
ada apa-apa aja, siapa yang menggunakan. Nah, Anda harusnya sudah gampang mengidentifikasi ini. Jadi intinya, siapa sih sebenarnya yang buat ini? Ya Anda juga sebenarnya yang buat. Cuman bedanya di sini dalam bentuk analisis yang umum digunakan, menggunakan bahasa yang bisa Anda mengerti. Di sini kita terjemahkan dalam bahasa sistem. Bahasa sistemnya tapi mudah use case itu. Jadi, cuman menginterpretasikan dari sini, aktornya sekian, terus gimana saya membuatnya dalam bentuk ini. Plus yang ini namanya include, ya. Ada di sini namanya include, garis-garis seperti ini. Garisnya putus-putus, terus dia include-nya adalah login. Login dalam sistem informasi kesehatan itu adalah hal yang paling umum digunakan dengan menggunakan konsep hubungan include seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Ibaratnya begini, ini ada 4 proses, tambah 1 adalah login. Login itu ada proses yang di-include-kan atau menginclude-kan. Bacanya itu adalah 4 proses ini dapat dilakukan kalau dia sudah login. Gitu loh. Berarti adalah apa? Semuanya bisa dilakukan, tapi Anda harus login terlebih dahulu. Makanya di sini deskripsikan pengecekan user apakah berhak masuk ke dalam sistem. Nah, makanya dia harus ada di tahap ujung ini biasanya. Jadi semuanya ini siapapun ini nanti, ini proses bisa dilakukan kalau Anda sudah login terlebih dahulu. Makanya dia biasanya semua proses akan connect ke sini. Nggak cuma login, tapi yang paling gampang saya memberikan ke Anda contohnya itu login deh. Karena sistem informasi apapun sekarang itu udah nggak ada yang nggak perlu bisa masuk tanpa Anda melakukan login. Pasti kan selalu perlu login. Nah, ini makanya setiap proses seperti ini dia akan langsung ininya ke login, terus dia pakai lambangnya itu putus-putus include. Ini lambang seperti ini beda-beda ya. Misalnya kalau ini ada di slide yang 9 juga, kalau misalnya di Visio bisa jadi lain gambarnya, warnanya lain, dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak begitu. Ada yang mau ditanya atau enggak mengenai tugas yang ke-11 ini? Pak? Ya, ini Hanif. Ya, Hanif? Iya, yang di menentukan sistem fungsionalnya itu, Pak, saya masih bingung. Yang pertama itu kita nentuin sistem fungsional dulu, apa aktor? Itu nentuinnya dari mana, Pak? Lihatnya dari mana? Oke. Ini lihatnya itu harus baca soal kasus terlebih dahulu. Anda berupaya memenuhi permintaan pihak bla 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 bla, manfaat dari pelayanan dan segala macam. Nah, berarti kan intinya adalah satu, saya diminta untuk mengupgrade sebuah sistem informasi di klinik biar dia bisa melakukan beberapa hal, melakukan registrasi, yaitu meningkatkan kinerja, efisiensi, dan manfaat dari pelayanan jasa medis. Nah, itu dulu yang Anda pahami. Di sini memang dikasih bonus. Bonusnya adalah apa? Sudah ditentukan usernya atau aktornya. Aktornya itu ada 3 tipe. User asisten, usernya itu ada asisten dokter, dan pasien. Nah, itu bonus sebenarnya, which is, saya bilang sekali lagi, tidak selalu aktor itu ditentukan ya. Bisa nanti Anda diminta menentukan sendiri. Nah, disinilah perlu makanya ini membangun logika bahasanya. Anda bukan dikasih pertanyaan tertutup, Anda dikasih pertanyaan terbuka. Dalam artian adalah apa? Tidak harus 5 seperti ini. Ya. Misalnya, yang penting kan adalah sistem informasi klinik. Ya. Kalau Anda, kemarin kan kita sudah belajarin sistem informasi puskesmas, sistem informasi rumah sakit, manajemen rumah sakit, dan lain sebagainya, Anda bisa tahu dong, logika aja. Kalau dia untuk klinik, manajemen klinik, dia bisa ngapa-ngapain aja. Kebetulan di sini saya contohkan adalah dia umumnya ya, ini menurut input dari saya, dia bisa melakukan yang namanya registrasi pasien. Dia bisa juga rekam medis elektronik, nyatet penyakitnya apa, terus bisa juga menyatet konsep obatnya. Dia kemarin datang, terus saya dikasih obat sama dokter, obat itu apa-apa aja, terus mengelola demografi pasien, nih datangnya dari mana, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dapat dari mananya Hanif, bikin sendiri. Jadi yang penting adalah tahu dulu, kan sudah dikasih, ini kan sudah selesai semua kemarin ngelihat sistem informasi klinik. Klinik berarti bisa ngapa-ngapain aja. Nah, itulah di sistem informasikan. Nah, cuman tinggal lihat di aktornya. Ini biasanya aktornya itu kadang ditentukan, kadang nggak ditentukan. Itu gantung soal. Ini kebetulan di sini ditentukan, berarti kan ini sudah dikunci. Kalau mau bikin tadi, sistem bisa digunakan mendaftarkan registrasi pasien baru. Kira-kira dari 3 aktornya itu, mana-mana aja yang dia dapat melakukan fungsi ini.
Nah, di sini ditulislah pasien, asisten, sama dokter. Pasien sama asisten dokter. Dokter nggak perlu, soalnya biasanya dia bukan yang menerima pasien, bukan yang dia menginput data-data. Nah, itulah logiknya. Justifikasinya itu, ya yang buat itu siapa? Yang membuat diagramnya itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak dibatasi, itu yang pertama mau saya bilang. Jadi kalau Hanif bilang bingung, jangan bingung. Sebenarnya ini bingung mungkin karena seakan-akan sudah ngelihat seperti ini, terus jawabannya harus seperti ini. Nggak, ini saya ralat tidak harus jawabannya seperti ini. Bisa aja nanti Anda bikin yang baru lagi, terus yang barunya ini ganti, misalnya jadi 6 begitu, atau jadi tambah yang ke-7, nggak ada masalah, atau mungkin jadi 3, nggak ada masalah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah begini, saat nanti Anda misalnya bikin ini, Hanif bikin ini misalnya cuma 3, itu harus konsekuen ke bawah. Dalam artian use case-nya pun nanti jadinya cuma 3. Jadi yang lainnya, ininya mungkin nggak berubah karena dia tetap ada 3 jenis user di situ, cuman paling nggak di sininya ada jadinya cuma 3 atau cuma 2, terserah. Itu konsekuen ke bawahnya, dan nanti ini pun akan ada pengaruh ke sininya. Gitu. Jadi nggak ada masalah juga kalau nanti ada yang di soal, misalnya tiba-tiba dia cuma bikin 3 atau 5, tetap saya baca, kalau yang ini saya nilai case by case begitu, nggak ada masalah juga. Cuman kalau ada yang bikinnya seperti ini pun tinggal copy paste dari slide saya yang sebelumnya, nggak ada masalah. Berarti Anda paling nggak sudah ingat bahwa ini ada nih di slide-nya kita yang sebelumnya. Itu aja tuh, Hanif. Jadi Pak, untuk memulai analisis sistem fungsional ini, kita harus analisis dari aktornya dulu Pak. Satu-satu aktornya dianalisis dulu, dia ngapain-ngapain gitu. Ya bukan? Jadi kayak gini, ini karena ditentukan aktornya sebelumnya ya kan ya. Kalau misalnya ini saya hapus, ya kan, berarti kan Anda punya kebebasan untuk ngatur aktornya secara sendiri begitu. Jadi gini, ibaratnya kayak begini, ini kebetulan saya dibikin di soal ya, bahwa aktornya itu hanya boleh ada 3 ini doang. Berarti memang secara nggak langsung Anda dimudahkan, nggak perlu mengidentifikasi aktor, cuman diberi ke batasan juga nggak boleh selain 3 aktor ini. Nah, itu yang pertama. Soal yang kayak begituan, apakah aktor harus dianalisis terlebih dahulu atau harus membuat use cases terlebih dahulu, kalau saya merekomendasikan memang harus analisis aktornya terlebih dahulu. Jadi, misalnya, ini nggak ada lah kita anggap ya. Terus hanya soalnya seperti ini aja. Kalian sebagai perancang sistem harus bisa mengira juga sebenarnya. Kalau dia di klinik, siapa-siapa aja sih. Yang keluar nanti mungkin akan sama-sama aja. Mungkin dia ada dokter. Mungkin nanti yang keluar ada yang namanya perawat yang kalian munculkan misalnya. Terus nanti yang keluar lagi pasien. Atau mungkin mau nambah lagi, misalnya ada yang namanya bagian administrasi. Nah, ini silakan aja bebas. Tapi memang step-nya sebaiknya Anda menentukan dulu setelah Anda baca soal, siapa kira-kira aktornya. Biar nanti Anda nggak melebar. Karena kadang-kadang suka kayak begini, melebar, kalau udah bikin fungsionalnya terlebih dahulu, terus ditambah-tambahin seenak-enaknya di sini. Nah, itu kan nggak ingin dilakukan, jadinya nanti kalau ininya terlalu melebar terus keluarlah nanti 11, dia akan meribetkan di sini jadi 11 aktornya, di sininya pun nanti ada 11 di sebelah kirinya pasti. Nah, makanya sebaiknya biar dia terkonsep, Anda melakukan analisis di bawahnya terlebih dahulu. Gitu kira-kira, Hanif. Iya, Pak. Oke. Jadi jangan bingung mengenai yang seperti itu ya. Dari mana saya tahu Pak ini kebutuhan fungsionalnya ini? Dari mana saya tahu ininya? Nah, Anda kalau dari mana Anda tahu, Anda berlogika di situ sebenarnya. Sistem informasi klinik ya, dia bisa ngapa-ngapain aja. Karena Anda bisa sudah belajar kan rekam medis itu seperti apa, sudah belajar juga sistem yang ada di puskesmas, di rumah sakit itu model-modelnya seperti apa. Kemarin banyak kita bahas soal sistem ada 5-6. Nah, Anda tinggal belum PKL aja, dan walaupun belum PKL, tapi Anda mungkin bisa mengkonsepkan lah, kalau di klinik tuh ya, ini kan bukan rumah sakit nih ya, rumah sakit kan memang advance sekali, banyak entitas atau program yang dilakukan di situ. Tapi kalau di klinik kan bisa dipahami, oh klinik tuh biasanya bisa gini-gini, bisa begini. Dari situlah Anda bisa tahu menyusun yang seperti ini. Dan sekali lagi, itu bukan pertanyaan tertutup. Jadi Anda jangan mengira bahwa jawabannya harus seperti ini, enggak juga. Nanti saya belum selesai cek ya, tapi nanti pasti ada yang saya
Mudah-mudahan ya ada yang saya cek dan memang saya lihat make sense begitu hasil analisisnya dan dia nggak seperti ini ya kita akan ya pasti akan dikasih nilai yang sesuai lah, tenang aja kayak gituan. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanya yang lain? Nggak ada? Cukup jelas mengenai tugas 10, tugas 11 ya. Oke, ini tugas 11 masih yang pertama mengenai use case. Nanti next mungkin kita akan lakukan lagi tugas yang use case juga, karena saya belum, saya bacanya kan masih skimming, belum saya nilai semua juga. Jadi saya belum dapat assurance bahwa ini sudah paham sekali kelasnya. Kalau yang tugas 10, so-so lah, belum banyak yang oke, ada juga yang masih belum oke, cuman saya rasa dengan yang sekarang ini sudah cukup paham lah Anda untuk yang tugas 10 mengenai trik-triknya atau apa-apa aja yang harus diperhatikan. Tapi tugas 11 saya rasa belum, jadi nanti kita akan coba sekali lagi mengenai dengan soal yang berbeda tentu saja, bagaimana cara membuat use case yang baik, atau bagaimana cara menganalisis untuk menjadikan sebuah diagram use case dari contoh kasus yang sudah ada. Nanti di ujian soalnya pasti ada juga yang kayak beginian. Ada yang mau ditanya mengenai materi 11 atau materi 12? Mumpung masih ada waktu sedikit. Ada yang nggak paham? Saya kemarin baca si Hanif kayaknya ada yang nggak paham. Balasannya di forum itu adalah, saya belum paham tapi absen aja soalnya mau ngerjain tugas, atau kayak begitulah. Iya, Pak, itu, Pak. Udah paham kamu, Hanif? Udah, Pak. Yang saya nggak paham tadi Bapak udah jelasin. Oh, oke. Kalau udah paham ya bagus lah. Yang lainnya juga saya harap paham. Intinya begini ya, use case ini sebenarnya adalah diagram yang dia itu fokusnya adalah user. Atau kita harus bisa memetakan bagaimana sistem itu nanti berinteraksi dengan user. Anda sudah banyak belajar diagram, data flow, ERD, dan lain sebagainya. Nah, yang namanya use case ini adalah untuk memetakan bahwa ini nanti lu ada 10 user itu interaksinya seperti ini aja dalam sistem. Dia, kalau saya selalu bilang ini lebih gampang dibandingkan data flow maupun ERD. Karena apa? Data flow itu ngomongin data ribet, ERD itu ngomongin entitas secara berjalannya sistem ribet juga. Ini lebih mudah sebenarnya. Dan dia cara membuat tools-nya itu ada step-step tahapannya yang jelas begitu. Jadi ini sebenarnya gini ya, kalau Anda sudah benar ya bikin yang ini, Anda nggak mungkin tersesat di sini. Ini cuman membuat dari sini aja kok. Jadi justru kalau ERD atau DFD itu dia harus paham benar bagaimana cara menggunakan setiap simbol. Kalau ini Anda sebenarnya nggak perlu paham cara bikin simbol. Anda yang penting paham bikin ini aja, dua hal ini. Kalau dua hal ini paham, Anda yang ini itu nanti mengalir sendiri. Yang penting Anda tinggal tahu kalau di sini ada 5, berarti nanti di sini ada 5 bulat. Di sini ada 3, di sini ada 3 gambar orang. Terus nanti garis-garisnya berarti Anda lihat di sini. Nah, makanya saya bilang ini adalah diagram yang mungkin lebih gampang dibandingkan yang lain. Asal Anda paham bagaimana tuntutan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, sampai di sini kita akhiri pertemuan kita. Tugas 12 nanti saya nggak tahu deh udah muncul atau belum, cuman akan sudah diupload, tinggal nunggu timernya aja nanti. Anda tinggal mengerjakan lagi. Dia modelnya masih pertanyaan individu. Nanti kita coba untuk yang use case, sekali lagi kita lakukan di tugas 13. Sampai sini sekian dan terima kasih. Salam sehat, jaga kesehatan. Sampai nanti ketemu di kelas meeting yang berikutnya.